حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين يا رب العالمين. أما بعد, para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, orang-orang yang kami tokohkan, dan juga jamaah sekalian, Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para pemirsa di mana sehat walafiat, dengan ibadah kita, dengan sholat kita, amal-amal soleh kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar menjadi wasilah dimudahkan segala kesulitan kita, dilancarkan segala usaha kita, disembuhkan segala sakit kita dan segala sakit anggota keluarga kita, saudara-saudara kita, khususnya Pak Ahya yang sedang sakit. Mudah-mudahan diberikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hidup kita barokah sekeluarga, dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita awali dengan bacaan Ummul Quran untuk mengawali kajian tafsir kita pada subuh kali ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah sekalian, kita lanjutkan surah Al-Anfal ayat 30 berapa ini ya? 31 mungkin ya. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza ma in hadza illa asatirul awwalin. Oh ya, ini sudah ini. Dan ketika dibacakan ayat-ayat kepada mereka, orang-orang kafir itu, ya, kemudian mereka mengatakan, aku lewis krungu ayat koyok ngene iki, ya. Saya sudah pernah dengar ayat-ayat seperti ini, gitu. Jadi, ma in hadza illa asatirul awalin, bahkan mereka mengatakan bahwa apa yang diceritakan Rasulullah, apa yang dijelaskan Rasulullah dari Al-Qur'an Kitabullah dianggap sebagai dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Jadi ini ada seorang kafir bernama Nadhr bin Haris. Dia ini sebelum Rasulullah diutus oleh Allah, dia ini melanglang buana ke Persia dengan mengkaji sejarah para raja, ya, raja-raja Persia, ya, orang-orang hebat, ya, dengan harapan nanti setelah pulang ke Makkah itu akan diceritakan kepada kaumnya agar mendapat pengaruh dari mereka. Ternyata sebelum Nadhr bin Haris kembali ke Mekah ini, Rasulullah sudah diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul dengan wahyu yang diterangkan oleh Rasulullah ini. Sehingga ketika Rasulullah membacakan ayat ini, ya, maka si Nadhr ini seakan-akan menandingi, ya, menandingi. Lek terima ayat ngono aku ya duwe, aku ya tahu ngaji ayat ngono kuwi. Ini juga sering di masyarakat kita. Terima ngaji ngono aku ya iso. Wong atase tafsir ya, aku lah ya iso tafsir mimpi. Misalnya seperti itu ya. Itu bisa terjadi di kehidupan kita. Dan itu contoh dari kafir-kafir terdahulu. Jadi ketika dibacakan ayat Allah, mereka dengan sombongnya merasa bahwa ayat-ayat itu juga sudah pernah didengar. Ya, bahkan apa yang diceritakan Nabi Muhammad itu hanya dongeng-dongeng orang terdahulu itu. Apa ya tentang alam kubur, alam akhirat itu? Mana ada, gitu kan? Karena mereka tidak beriman. Bahkan pada akhirnya mereka mengatakan wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Ya, ini mereka dengan sombongnya mereka mengatakan wa idz qalu, dan ingatlah Rasulullah Nabi Muhammad ketika mengatakan Allahumma ya Allah in kana hadza,
apabila yang dibaca oleh Nabi Muhammad ini, alladzi yaqra'uhu Muhammad, apabila Al-Quran yang dibacakan Muhammad ini benar, huwal haqqu, adalah benar-benar dari min indika, yang diturunkan dari sisimu wahai Allah, maka fa'amtir alaina, ya, turunkan hujan kepada kami. Berupa apa? Hijaratam minas sama. Ayo Gusti, nek ancene ayat Al-Quran ini benar-benar darimu, niki bukan hanya menantang Rasulullah, bahkan mereka berani menantang Allah. Mereka mengatakan Allahumma in kana hadza min indika. Kalau memang Al-Quran yang dibacakan Muhammad ini, ya, benar-benar diturunkan darimu wahai Allah, silahkan turunkan azab kepada kami, turunkan hujan batu kepada kami. Jadi orang-orang kafir kan suka menantang, ya, suka menantang. Mereka nggak takut azab Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka merasa punya power, mereka merasa punya kekuasaan, punya kekayaan, punya pengaruh. Ya, seperti itu. Itu orang kafir. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama, turunkan ya Allah hujan batu kepada kami. Awi'tina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kami azab yang sangat pedih. Jadi mereka menantang, ya. Namun demikian, subhanallah, Allah menjawab, ya. Allah menjawab dengan begitu tegasnya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, ini yang khutbah pekan lalu kita sampaikan itu. Wa ma kana Allahu, tidak ada Allah itu liyu'adzibahum, mau mengazab manusia, termasuk orang-orang kafir. Ya. Allah tidak akan mengazab manusia termasuk orang-orang kafir, apalagi orang-orang beriman. Wa anta fihim, sedangkan engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Ya Pak ya, janji manisnya Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa. Selama kamu wahai Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka, saya tidak akan mengazab mereka. Walaupun mereka menantang saya, walaupun mereka menginginkan agar saya menghujankan hujan batu kepada mereka, tapi selama engkau masih berada di tengah-tengah mereka, saya tidak akan bisa mengazab mereka. Ya, inilah hebatnya, termasuk izahnya, keagungannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Jangankan itu, ketika Rasulullah berdakwah di Taif itu kan sudah jelas di depan mata itu, gitu. Andaikan Rasulullah mengamini, mengiyakan apa yang menjadi doanya, harapannya malaikat waktu itu, umatmu kurang ajar wahai Muhammad, ya apa lah tak bleki gunung iki cek matek kabeh wisan. Ternyata Rasulullah tidak. Jangan wahai malaikat, saya masih berharap keturunan mereka akan beriman kepada risalah yang saya bawa. Lalu Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada kaumku, kepada umatku yang belum beriman kepadaku saat ini khususnya, dan umumnya semua yang belum beriman kepada risalah yang saya bawa. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Karena mereka tidak tahu kebenaran yang saya bawa, wahai Allah, maka berilah petunjuk kepada mereka. Itu doanya Rasulullah, padahal sudah tersakiti itu. Ya, Masya Allah. Makanya umat Islam saat ini seperti sarannya di Komisi 3, ya Pak ya, sarannya Ustadz-Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat, juga Ustadz Agim, ya, semuanya terkait dengan perjuangan tetap berjalan istiqomah, dengan tetap membawa rahmatan lil alamin, dan kita umat Islam tetap menahan diri, jangan diterima secara emosi, apalagi terkait dengan provokasi-provokasi. Karena kalau melihat di WA itu Pak, ya, di medsos itu mengerikan, ya, kata-katanya, meme-meme yang mereka kirim itu kadang-kadang mengesampingkan adab, ya, sampai ada terlepas dari nggak tahu positif apa baik tidaknya, tapi tolonglah jangan kemudian ada wajahnya anjing kemudian diparingi serban atau apa, itu sudah keterlaluan. Allah alam, itulah bentuk tantangan-tantangan mereka
masa kini. Jadi waktu itu kan kalau Nadhr bin Haris hanya ngomong saja, ya kan? Kalau memang ayat ini benar darimu ya Allah, turunkan hujan batu kepada kami atau azab yang pedih kepada kami, kan begitu. Tapi saat ini bermacam-macam mereka tantangannya, menantang Allah ya, dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat yang menodai kesucian Islam, kesucian Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya termasuk Presiden Perancis apa itu ya, dan sebagainya. Baik, jamaah sekalian, ini bukan kemudian memanas-manasi mboten, tapi umat Islam bersikap tapi tetap bijaksana. Hebatnya umat Islam seperti itu, insya Allah. Jadi di sini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun diprovokasi bahkan disakiti kaum musyrik, orang-orang kafir Quraisy, kaum Taif pada saat itu bahkan seperti ini yang ayat ini kita sampaikan. Ya, ternyata Allah dawuh wa anta fihim, engkau ada di tengah-tengah mereka. Nah ini filosofinya jamaah sekalian. Kalau kita ingin selamat dari azab Allah, kalau kemudian kita pahami letterlek, ya nggak mungkin kalau Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah kita. Kita ini sudah tinggal koret-koretannya, tinggal kerucil-kerucilnya kita ini. Wong tabiin aja nggak menangi. Ya Pak ya. Itulah. Ini maksudnya begini, kalau Rasulullah sudah tidak ada secara fisik, ya ajarannya kita pegang teguh, kan begitu maksudnya. Wa anta fihim, kalau kita ingin selamat dari azab Allah, ya sunnahnya ini kita pegang teguh dengan baik. Ya, akhlaknya kita contoh dengan baik. Itu yang dimaksudkan seperti itu insya Allah. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, ya, an Abi Burdah bin Abi Musa an Abi, anzalallahu alayya li ummati, ya, amanaini, ya. Amanaini. Allah menurunkan kepada umat saya itu dua bentuk keamanan, dua bentuk keselamatan dari azabnya. Yang pertama ayat wa ma kana Allahu mu'adzibahum itu wa anta fihim, karena adanya Nabi Muhammad, karena kita mencontoh Nabi Muhammad. Yang kedua wahum yastaghfirun, jaminan Allah mengamankan kita, menyelamatkan kita dari azabnya adalah wahum yastaghfirun, untuk selalu beristighfar. Selama kita beristighfar, maka disitulah kita akan diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri mengatakan, fa idza madaitu, ya, fihim taraktu fihim al-istighfar ila yaumil qiyamah. Jadi yang menyelamatkan azab Allah ketika Rasulullah sudah tiada, maka tinggal istighfar ini yang kita abadikan, kita bacakan, kita istiqomahkan sampai ajal menjemput kita. Banyak sekali jamaah sekalian keistimewaan dan fadilahnya, keutamaannya bacaan istighfar. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, inna syaitana qala, setan itu selalu berkata begini, wa izzatika ya Rabb, demi keagunganmu wahai Tuhanku, wahai Allah, la abrahu aghwi ibadaka madamat arwahum ila ajsamihim, ya, fi ajsamihim. Jadi saya tidak akan berhenti menyesatkan, menggoda, mencelakai, mengganggu hambamu wahai Allah. Itu terang-terangan dia sampaikan, unjuk rasa di hadapan Allah, ya. Setan mengatakan di hadapan Allah, ya. Jadi la abrahu aghwi ibadaka madamat arwahuhum fi ajsamihim. Saya tidak akan berhenti untuk menggoda, menyesatkan hambamu wahai Allah selama ruh-ruh mereka berada di jasad mereka. Terus selama kula jenengan masih hidup, ini selalu cenderung untuk digoda oleh syaitan. Tapi jawab Allah Subhanahu wa taala apa? Faqala Rabb wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kemuliaanku, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Nggih. Jadi saya pun demikian wahai setan, silahkan kamu goda hambaku, tapi saya juga akan mengampuni mereka. Saya tidak henti-hentinya mengampuni hamba-hamba saya selama mereka beristighfar kepada saya, selama mereka mohon ampun kepada saya. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ancaman syaitan berupa godaan-godaan itu ternyata dijawab Allah dengan jaminannya bahwa Allah akan menyelamatkan kita, Allah akan mengampuni kita. Dan ada satu hadis juga disebutkan,
Ya, jadi istighfar itu termasuk obat dari segala macam penyakit. Barangkali bangsa Indonesia khususnya ya dan dunia pada umumnya banyak-banyak istighfar, bertaubat kepada Allah agar virus corona segera diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an wa sallim dinana wa dunyana bil Qur'an. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan tayyiba ya Allah wa amalan salihan maqbula innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa' 'anna al-balaa'a wal ghalaa'a wal wabaa'a wasyada'ida wal mihan wa jami'al amradi wal fitani ma zahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin wa sa'ir biladil muslimin wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kuffar wal zalimin wal kafirin wal musyrikin wasyuyu'iyyin wal yahudiyyin al mal'unin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, terimalah taubat kami. Ya Allah, dengan demikian Engkau terima amal ibadah kami, Engkau ampuni dosa-dosa kami, Engkau terima taubat kami, Engkau kabulkan hajat-hajat kami, mudahkan segala kesulitan kami, lancarkan segala usaha kami, lapangkan rezeki kami. Ya Allah, sembuhkan segala sakit kami dan segala sakit saudara-saudara kami, anggota keluarga kami, terutama yang terkena pandemi. Ya Allah, saudara-saudara kami, jamaah kami, khususnya para pemirsa dan semua yang mengikuti pengajian ini, ya Allah, Engkau berikan barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Jauhkan kami dari bala bencana musibah wabah corona khususnya, ya Allah, dan segala macam sakit dan fitnah dunia dan akhirat kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana, khususan jamaah kajian tafsir hadis min ahlil ilm wa ahlil khair wa ahlil Quran wa ahlus sunnah wal jamaah wa ahlus sihah wal afiyah wa ahlil rizqi halalan thayyiban mubarakah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahli karamati wal istiqamah wa ahli husnil khatimah. Ya Allah, tolonglah pejuang-pejuang kami, orang-orang yang memuliakan agamamu, ya Allah. Tolonglah mereka, ya Allah, untuk istiqamah di dalam jalan dakwahmu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Anak gangguan.